Kalian berdua tunggu sebentar. Yujin menatap dingin Quan Xin dan Zhu Sheng. Tim ini jelas dipimpin oleh mereka berdua. Apa perintahmu, Dewa Gerilya? Keduanya mengepalkan tangan memberi hormat. Yuji mengangkat tangannya dan menamparkan mereka dengan keras, meninggalkan bekas merah terang di wajah mereka. Mengenai mengapa dia memukul mereka, Yujin tidak mengatakan apa-apa. Mereka berdua ketakutan dan tidak berani bertanya lagi. Mereka hanya bisa mengepalkan tangan memberi hormat dan tersenyum getir, terutama Quan Xin, yang tidak pernah menyangka akan seperti ini. Ketika Xiao Yan mengendalikan mereka sebelumnya, dia telah menyelesaikan perang Taixu, tetapi sekarang mereka berdua masih penuh keraguan. Mereka benar-benar tidak berani mengatakan sepatah kata pun saat ini. Berkultivasi hingga titik ini sangat sulit. Mereka tidak ingin kehilangan nyawa mereka di atas kapal layar saat ini. Xiao Yan duduk di samping sepanjang waktu, matanya sedikit terpejam, seolah sedang berkultivasi. Pada kenyataannya, jiwa dan kekuatannya bagaikan jaring laba-laba tak terlihat, diam-diam menyelimuti semua orang di arena. Gerila berdiri tak jauh darinya, secara lahiriah mempertahankan martabat seorang ahli tingkat dewa. Gelombang penghinaan dan kecemasan membuncah dalam dirinya. Sebagai pembangkit tenaga tingkat 6, ia dengan getir membayangkan dirinya direduksi menjadi boneka. Kata-kata dan tindakannya sepenuhnya bertentangan dengan keinginannya, nasib yang sangat mirip dengan wanita itu. Tatapannya tertuju pada Quan Xin dan Zhu Sheng, yang sedang menuju untuk membersihkan para prajurit Taixu. Orang-orang ini memperlakukannya dengan penuh hormat, tanpa menyadari bahwa ia, seperti mereka, adalah pion di tangan Xiao Yan, mungkin bahkan lebih buruk, setidaknya mampu bertindak secara independen. Ia, di sisi lain, harus dengan hati-hati menyembunyikan bahkan satu pikiran pemberontakan pun, agar pikirannya tidak terungkap. Terutama sekarang, untuk mendapatkan kebebasan, ia harus melepaskan tubuh fisiknya. Tetapi ia telah merasakan kekuatan luar biasa dari jiwa Xiao Yan, kekuatan yang tidak berani ia lakukan. Begitu jiwanya terpisah dari tubuhnya, bahayanya hanya akan meningkat. Dia dengan panik memeras otaknya mencoba mencari cara untuk melepaskan diri dari kendali Xiao Yan, dan sekarang dia berdoa agar Lei Potian dan Liu Wuxiang tidak bergerak saat ini. Keduanya berada di level 6, dan jika pertempuran pecah, dia pasti akan digunakan sebagai pion oleh Xiao Yan. Taktik gerilya bagus untuk penyembunyian dan pembunuhan, tetapi tidak memiliki banyak keuntungan dalam pertempuran langsung. Dan Yuji memiliki karakteristik ini. Xiao Yan sebenarnya cukup kecil, meskipun dia relatif sulit dikendalikan. Bahkan mungkin ada variabel. Namun, jika Yuji digunakan dengan baik, itu adalah gerakan pembunuh yang sangat ampuh. Kau memiliki kemampuan untuk menyembunyikan auramu, sekarang sembunyikan auramu dan biarkan aku melihat seberapa bagusnya. Xiao Yan membuka matanya, tatapannya tenang dan tak tergoyahkan, kata-katanya tak menyisakan ruang untuk keraguan. Yuji mengangguk, sosoknya yang anggun dan pinggangnya yang ramping sedikit bergetar di kehampaan gelap, seolah menyatu dengannya. Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwa alam tanpa harapan, namun ia sama sekali tidak dapat mendeteksinya. Ia mengangkat alisnya, bahkan ia pun tidak dapat merasakan kehadirannya. Mungkin dibutuhkan kekuatan jiwa yang lebih besar dari alam tanpa harapan untuk merasakan keberadaan Yuji. Xiao Yan mendesis dingin, gunakan kata-kata Yuji dengan baik. Selama Lei Potian dan Liu Wuxiang tidak bersatu, aku memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Teknik penyembunyian yang sangat ampuh. Pikiranmu untuk melarikan diri tidak mungkin disembunyikan. Mulai sekarang, bantulah aku dengan tenang, dan aku akan membiarkanmu pergi. Suara Xiao Yan perlahan terdengar, dan Yuji, yang tersembunyi dalam kegelapan, muncul kembali. Dengan ngeri, ia menatapnya. Apakah Xiao Yan mengetahui semua pikirannya barusan? Itu adalah Yang Mulia Yuji, dan dia tidak berani lagi berpikir untuk membangkang. Saat ini, di mata Xiao Yan, dia tampak tidak memiliki rahasia. Tetapi kenyataannya, Xiao Yan tidak dapat memahami apa yang dipikirkannya. Apa yang dikatakannya hanyalah akal sehat.
Adapun masalah tiket awal, penghapusan prajurit Taiksu diserahkan kepada mereka. Sekarang kau punya dua hal yang harus dilakukan. Pertama, lindungi aku. Kedua, jaga agar domba-domba ini tetap aman dan jangan biarkan satu pun lolos. Saat Xiao Yan berbicara, dia menutup matanya lagi. Tanda bintang di dahinya terus mengembun. Yuji menatap wajah tampannya, tetapi bahkan tidak berani bernapas. Ketenangan dan keteguhan seperti itu membuatnya merasa bahwa Yang Mulia tidak seperti yang dirumorkan. Dia benar-benar memiliki kebijaksanaan yang luar biasa dan dapat memperlakukan semuanya sebagai bidak catur. Melihat tanda bintang roh purba di dahi Xiao Yan, dan kekuatan dahsyat yang mengendalikan penculikan tubuhnya, dan semua kekuatan lainnya. Di 9 alam, ini adalah tabu besar. Kemungkinan hanya Yang Mulia yang bisa bertahan selama ini dengan dua kekuatan yang ada di dalam dirinya. Yuji tidak lagi memikirkan hal lain, saat ini, hanya dengan menaati dirinya sendiri dia bisa pergi hidup-hidup. Tepat ketika Xiao Yan fokus pada kultivasi tubuh fisiknya, menara roh kekosongan bintang ungu di antara alisnya sedikit berkedip. Ini adalah panggilan dari Tetua Zan. Pikiran Xiao Yan bergejolak, dan kasih sayang yang mendalam yang termanifestasi dalam kesadarannya muncul di dalam menara. Tetua Zan, ada apa Anda membutuhkan saya? Xiao Yan menangkupkan tangannya sebagai salam. Xiao Yan, kau harus pergi dan melihat pohon dunia di lantai 10. Suara Tetua Zan terdengar, lalu dia muncul. Xiao Yan mengangguk dan segera menuju lantai 10. Pohon dunia terletak di sana, di depan batangnya yang besar. Xiao Yan berhenti. Pohon dunia, yang sebelumnya sekristal giok, telah mengalami perubahan halus, meskipun kecil. Xiao Yan masih memperhatikan bahwa pohon dunia di dalam menara roh bintang ungu lebih seperti mikrokosmos. Setiap daun adalah dunia tersendiri. Saat ini, pohon dunia tampak sedikit menguning dibandingkan sebelumnya, seolah-olah membusuk. Tetua Zan, apa yang terjadi? Tanya Xiao Yan. Perubahan pada pohon dunia bukanlah hal kecil. Terakhir kali muncul, alam-alam yang luas sangat banyak, tetapi hanya 9 yang tersisa. Sekarang, pohon itu muncul kembali, dan 9 alam itu kemungkinan besar tidak akan bertahan. Perubahan ini disebut Liang Jie. Sosok Tetua Zan muncul, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, mengelus janggutnya, perlahan menyampaikan makna malapetaka Liang Jie. Bisakah itu dihentikan atau diubah? Tanya Xiao Yan. Jika 9 alam itu binasa, apa gunanya semua yang dia lakukan sekarang? Menghentikan atau mengubahnya memang sulit, tetapi aku bisa memberitahumu bagaimana 9 alam selamat dari malapetaka Liang Jie terakhir kali. Ketika dunia yang tak terhitung jumlahnya menghadapi malapetaka, hanya dengan bersatu, bergabung, dan berkonsentrasi, mereka akhirnya dapat bertahan hidup. Perang, kata lelaki tua itu perlahan. Tubuh Xiao Yan sedikit bergetar mendengar ini. Semuanya tampak terhubung pada saat itu juga. Invasi kekosongan agung, sutra temporal panjang, dan konferensi kekacauan, mereka sebenarnya sudah lama mengetahui kedatangan Liang Jie. Sebelumnya, dunia yang tak terhitung jumlahnya, jika diungkapkan dengan halus, bersatu untuk kehangatan, jika diungkapkan secara terus terang, yang kuat saling mencaplok, memusatkan sumber daya untuk melawan Liang Jie. Tetapi sekarang, tanpa kesengsaraan 1000 kali lipat, dan dengan sumber daya aliran ilahi yang melimpah, mereka bertempur.